Baik, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa lagi pada minggu hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini, tanggal 30 Juli 2023, tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 32. Demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian firman Tuhan. Hei, kamu keluar! Kamu masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Kamu tidak boleh mendengarkan omongan ini karena kamu masih kecil. Sana, anak-anak harus keluar. Tidak boleh berada di sini. Karena ini adalah perkumpulan orang-orang dewasa. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah adik-adik diperlakukan demikian? Mungkin oleh orang-orang yang besar, yang sudah dewasa. Mereka bilang, anak-anak itu tidak tahu apa-apa, sana. Main-main aja. Ini adalah tempat orang-orang dewasa. Ini adalah tempat orang tua. Pembicaraan orang tua sana, anak-anak tidak boleh ada di sini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali anak yang kecil, anak-anak seperti anak sekolah minggu ini, sering disuruh keluar dari kalau ada pembicaraan antara orang-orang yang dewasa. Nah, bagaimanakah perasaan adik-adik kalau misalnya disuruh keluar, disuruh main-main, nggak boleh menguping, mendengarkan, ya ini urusan bukan nggak ikut anak-anak di sini gitu. Jadi seolah-olah yang anak-anak itu sana nggak mengerti apa-apa nih gitu. Pasti ada perasaan sedih kan, karena kita dianggap sangat masih kecil, tidak boleh mendengar apa-apa gitu. Nah, bagaimana yang kecil itu seperti disepelekan gitu loh, tidak dianggap gitu. Hal itu kan menyedihkan. Toh semua orang dulu mulai dari lahir dari bayi kecil, kemudian bertumbuh, lalu menjadi besar, dan kemudian seperti yang sekarang ini. Adik-adik bisa seperti dirimu yang sekarang ini, itu melalui proses kecil dulu, awalnya di kandungan mama, lalu kemudian lahir, lalu kemudian belajar tengkurap, belajar duduk, belajar berdiri, dan belajar berjalan, dan akhirnya bisa berlari dan bertumbuh menjadi besar hingga sekarang bisa menjadi sekolah, dan ada yang sudah SMP dan ada yang sudah SMA. Nah, adik-adik, tentu kita sebagai manusia kan mengalami pertumbuhan. Tidak mungkin dari kita kemarin kecil sampai hari ini kecil juga. Jadi ada pertumbuhannya. Nah, jadi yang tadinya kecil, perlahan-lahan berproses menjadi besar. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, gitu ya. Pernah dengar nggak ungkapan ini? Perjalanan 1000 langkah harus dimulai dengan 1 langkah. Kalau mau mencapai tujuan. Ya, jadi tujuan yang jauh atau tujuan yang lebih besar itu harus memulainya dengan hal-hal yang kecil dulu. Hal-hal yang sederhana dulu. Langkah-langkah yang kecil dulu. Ya, langkah besar dimulai dari 1 langkah kecil. Adik-adik, ya, harus dimulai dari 1 langkah kecil. Atau kita bilang begini, kalau kita mau menaiki 100 tangga, harus memulai dengan menaiki tangga yang pertama. Tidak mungkin ada orang yang sampai ke tangga yang ke-100 kalau dia tidak memulainya dengan memulai dengan 1 anak tangga yang pertama. Nah, adik-adik maksudnya apa sih? Gitu ya. Amang mau bilang, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Jadi kalau kita mau menjadi sukses besok, menjadi besar besok, menjadi seseorang besok, menjadi orang yang berhasil besok, harus memulai dulu dari hal-hal yang kecil, ya. Karena yang kecil, meski kecil, bisa semakin menjadi besar kalau kita tekun, kita mau berproses, kita mau ditempah dengan baik dari proses itu. Karena
Karena itu Tuhan Yesus juga bilang, siapa yang setia dengan hal-hal yang kecil, maka kepadanya akan kuberikan hal-hal yang besar. Siapa yang bisa mengerjakan hal-hal yang mudah, maka nanti akan diberikan hal-hal yang sedikit lebih sulit lagi. Karena dia setia untuk melakukan hal-hal yang kecil, maka tanggung jawab besar akan diberikan kepadanya. Gitu juga di rumah kan? Kalau sudah bisa menyapu, lalu mama bilang ngepel, habis itu nyuci piring, bersihkan pakaian. Semakin diberikan tanggung jawab yang besar, ya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan firman yang kita dengarkan pada minggu hari ini. Apa itu? Ya, Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga. Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan. Amang, perumpamaan itu apa sih? Perumpamaan itu ibaratnya seperti misal, contoh, ibarat gitu. Jadi Yesus memberikan penggambaran kerajaan sorga itu seperti apa sih? Jadi Tuhan Yesus bilang, jadi kerajaan sorga itu nih, aku ibaratkan dulu ya nih, kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Loh, kok begitu ya Tuhan? Kok begitu ya Yesus? Masa kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi, maksudnya apa sih gitu kan? Pasti dong penasaran kan adik-adik, masa kerajaan sorga tiba-tiba diumpamakan seperti biji sesawi? Nah, Yesus menjelaskan nih. Jadi supaya adik-adik juga jelas, Amang Pendeta jelaskan nih sama adik-adik semua sekolah minggu. Jadi kerajaan sorga itu dikatakan seumpama biji sesawi. Jadi biji sesawi ini adalah biji yang paling terkecil dari antara jenis biji-biji yang lain. Ya, ukurannya hanya 1 mm atau bisa dikatakan sebesar ujung jarum pentul gitu. Kalau adik-adik pernah lihat ujung jarum, sebesar itulah. Dan dia bulat gitu ya. Dia bulat. Jadi bijinya kecil, tapi walaupun dia kecil, kalau dia nanti mulai tumbuh, mulai berdaun, dia akan menjadi besar. Dia menjadi besar, dia bisa menjadi tinggi, tingginya bisa sampai 3-4 meter, adik-adik, bayangin. Jadi tadinya sangat kecil begitu ya, tapi kalau dia bertumbuh dengan bagus, dia bisa sampai 3-4 meter. Jadi menjadi tinggi kan, menjadi daunnya banyak, pohonnya menjadi rindang, dan nanti kalau pohonnya rindang, pasti orang-orang suka dong berlindung di bawah pohon yang rindang kan? Atau burung-burung juga banyak yang hinggap di situ, lalu bersarang di situ, berlindung di situ. Itu namanya gunanya pohon yang rindang. Nah, jadi dikatakan kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Biji sesawi itu apa sih? Apakah biji sesawi sama dengan sawi? No, tidak sama adik-adik. Biji sesawi itu tidak sama dengan sayur sawi yang dibeli oleh mama di pasar. Itu tidak sama ya. Jadi biji sesawi ini adalah pohon tanaman keras yang tinggi, bisa sampai tadi yang bilang 3-4 meter. Jadi dia rindang dan burung-burung bisa berlindung di sana kalau pohonnya sudah besar dan daunnya sudah rindang. Jadi ukurannya itu sangat kecil. Jadi dipakai itu adik-adik, biji tadi yang kecil itu setelah bertumbuh menjadi besar gitu. Loh, kita heran kan? Loh, bisa kita kok tiba-tiba menjadi besar? Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, kerajaan Allah, kerajaan surga itu pun begitu. Jadi diumpamakan dengan biji sesawi yang kecil itu menggambarkan seseorang, ya, Yesus memakai contoh biji sesawi itu menggambarkan tentang kerajaan surga. Jadi awalnya kerajaan surga di dunia ini, kerajaan Allah di dunia ini, berita tentang Yesus itu, berita tentang keselamatan itu, berita tentang kabar baik itu, kabar sukacita itu tadinya kecil. Tapi lama-lama menjadi besar. Lama-lama semakin menjadi besar. Tadinya, adik-adik tahu nggak orang yang memberitakan tentang Injil, tentang Yesus Kristus itu sampai hanya di tanah Batak saja. Lalu lama-kelamaan menjadi besar, sampai di mana-mana, sampai di Medan, di Jakarta, sampai kemudian di luar negeri. Kan menjadi besar. Jadi berita tentang kerajaan sorga itu, tentang kerajaan Allah itu, tentang kabar yang gembira itu, Yesus Kristus Juru Selamat itu, pertama-tama kecil, lama-lama menjadi besar. Tadi Abang bilang, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi awal-awalnya kecil, lama-lama menjadi besar, menjadi luas, sampai ke seluruh dunia. Hebat nggak tuh? Hebat. Karena siapa? Karena kuasa Roh Tuhan. Jadi biji sawi itu mencontohkan Yesus yang tadinya, yang pada awalnya pekerjaannya tampak kecil.
Namun semakin banyak orang mengikut dia berbondong-bondong, makin banyak orang yang percaya, makin besar. Hingga hasilnya semakin besar di kemudian hari. Hingga sampai sekarang. Makin besar enggak? Makin banyak enggak adik-adik dengarkan orang-orang Kristen? Di YouTube masih lihat enggak ada orang anak-anak yang memuji Tuhan di Jakarta, di Medan, di Bandung, di Samosir, dimanapun itu. Dan semakin besar. Kita lihat sekolah-sekolah minggu, semakin bersemangat memuji Tuhan. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu semakin besar. Jadi, hal yang kecil itu bisa menjadi memberikan hal yang besar, memberikan pengaruh yang besar untuk kita. Maka, jangan sepele dengan hal-hal yang kecil. Jangan sepele dengan hal-hal kecil. Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Nanti lama-kelamaan dia menjadi besar. Kalau adik-adik tekun, kalau adik-adik taat, patuh, maka pengaruhnya nanti bisa menjadi besar. Jadi tadinya belajar-belajar sederhana, ya kan? Mengeja dulu kan kalau anak-anak SD baru masuk sekolah tuh, atau masih TK, belajar mengeja kan A tambah B gitu. Atau C tambah A, ca gitu ya. D tambah du, cadu gitu misalnya. Jadi lama-lama kalau dimulai dari sederhana itu kan nanti lama-lama bisa menjadi belajar atau membaca dengan lancar. Nah itu. Jadi begitu juga dengan permulaan gereja adik-adik di dunia ini tadinya sangat kecil, 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 kecil lalu menjadi besar. Banyak orang yang percaya, banyak anak-anak Tuhan yang percaya, berkembang terus-menerus sampai ke seluruh dunia. Begitu juga dengan kerajaan sorga. Dimulai dari kecil sampai menjadi besar. Yesus juga begitu, memulai pelayanannya dari kecil, dari desa ke desa, lalu kemudian dia berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, lama-lama akhirnya menjadi besar. Atau bisa kita bilang, Yesus itu lahir di tempat yang paling hina, paling sederhana, di kandang domba. Ternyata setelah kabarnya tersiar sampai ke seluruh dunia, dia menjadi besar dan bahkan menjadi penyelamat dan juru selamat dunia. Hebat nggak tuh? Iya kan? Jadi jangan pernah sepele dengan hal-hal yang kecil. Ya, dia orang bilang, apalah itu anak seorang tukang kayu. Ngapainlah itu bisa gitu. Jadi tadinya disepelekan. Yang tadinya disepelekan itu akhirnya menjadi juru selamat dunia dan menjadi juru selamat Amang Pendeta, juru selamat anak-anak sekolah minggu, dan juru selamat kita semua. Menjadi besar enggak? Pasti menjadi besar. Nah, jadi murid-muridnya pun tadi hanya 12, sangat kecil ya. Cuman 12. Lama-lama makin banyak orang yang mengikut Yesus, banyak orang-orang yang aku mau nih menjadi pelayan Yesus nih. Aku mau nih menjadi pelayan-pelayan di gereja nih. Aku mau nih menjadi guru-guru di sekolah minggu nih. Aku mau nih menjadi pekerja di ladang Tuhan, menjadi pekerja di gereja. Lama-lama makin besar. Tersiar kabar tentang berita keselamatan yang dari Tuhan Yesus itu. Dan makin besar pemberitaan itu menyebar sampai ke seluruh penjuru. Makin banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus dan ikut memberitakan Injil. Nah, orang kan sering meremehkan orang-orang yang kecil ya adik-adik. Jadi ada orang yang menganggap kalau orang-orang yang kecil itu tidak ada apa-apanya, tidak berarti gitu ya. Padahal yang kecil itu belum tentu tidak berguna, belum tentu tidak berarti. Itu hanya pandangan kita aja. Karena semua orang sama di hadapan Tuhan. Jadi nggak boleh sepele dengan orang-orang kecil. Kalau kamu mungkin punya kawan, ada yang miskin, ada yang tidak punya jajan, ada yang bukunya koyak-koyak, sepatunya koyak, tasnya koyak. Jangan sepele dengan orang yang seperti itu, tahu nggak adik-adik? Tuhan memperhatikan kehidupannya. Jadi Tuhan bisa aja mengubah kehidupan dia lebih baik ke depan dengan bantuan orang lain. Dia besok berhasil, kita yang mengejek hari ini, kita tidak jadi apa-apa. Maka tidak boleh mengejek orang lain. Kalau kita lihat kawan kita berkekurangan, dia tidak mampu, harusnya kita membantu kan? Boleh bilang sama mama papa, "Ma, bantu dong kawanku, sepatunya sudah koyak loh. Belikan dong ma, bantu dia ya, kasihan loh dia." Gitu. Bisa kan? Bukan malah dia ejek-ejek, sepatunya jelek banget, kayak mana kamu mau bisa belajar, sepatumu aja koyak, tasmu koyak, nanti kalau hujan datang pasti basah tuh bukumu, nggak bisa belajar lagi di rumah. Nggak boleh. Jadi, Amang Pendeta mau bilang nih sama kalian, tidak boleh memandang rendah, sepele kepada orang-orang lain. Jangan menganggap enteng orang lain, jangan menganggap rendah orang lain, jangan menganggap kecil orang lain. Ya, belum tentu yang kecil itu tidak berarti. Berarti semua di hadapan Tuhan. Demikian juga anak-anak sering disuruh pergi keluar. Seperti yang bilang tadi, jangan mendengarkan urusan orang tua di nomor sekian kan. Padahal anak-anak itu punya bakat, punya talenta. Ya, ada anak-anak yang walaupun kecil, ternyata kecil-kecil si cabai rawit.
dia pintar bernyanyi, dia pintar menari, dia pintar bercerita, dia pintar berpidato, dia pintar berpuisi, dia pintar main TikTok gitu ya. Jadi ada potensinya ya. Potensi anak-anak itu kan eh, di rumah, di sekolah, di gereja, di lingkungan di mana dia ada. Jadi seorang itu tidak boleh disepelekan ya. Masih kecilnya nih, nggak tahu apa-apa nih, nggak boleh. Yang kecil itu juga punya potensi, yang kecil itu juga punya bakat, yang kecil itu juga punya talenta yang banyak dari Tuhan. Makanya, walau kecil, anak-anak sekolah minggu harus bisa sekolah dengan baik, ke gereja dengan baik, dan seterusnya. Sebagai anak-anak, kamu juga harus semangat memulai dari hal yang kecil. Memulai dari hal yang sederhana. Nanti kalau anak-anak itu kalian tekun, maka akan menjadi seseorang. Kan menjadi berhasil. Jadi jangan sepelekan proses yang kecil ya. Mulai dulu deh yang kecil. Nanti lama-lama menjadi terbiasa. Allah bisa karena biasa. Jadi menjadi besar, menjadi orang yang sukses. Tadinya disepelekan dia kan. Tahu-taunya besok sudah menjadi orang yang sukses, berhasil. Tadinya kawannya yang mengejek itu, nggak jadi apa-apa. Jadi supaya sama-sama berhasil, saling mendoakan, saling mensupport, saling mendukung, saling bersama-sama membantu satu dengan yang lain. Nah, itulah Yesus menceritakan tentang tentang kerajaan surga itu seperti itu. Lama-lama menjadi besar. Jadi Yesus mencontohkan dirinya yang kecil, yang hina. Dia juga bilang, apa yang kau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kau melakukannya untuk aku. Jadi Yesus mencontohkan dirinya sebagai orang yang paling hina itu. Jadi nggak boleh sepele. Ternyata Yesus yang dianggap paling hina itu, dia yang bangkit untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa dan kematian. Jadi tidak boleh sepele dengan orang-orang yang kecil ya. Nah, maka jangan sepele sekali lagi. Kepada teman, kepada siapapun itu, jangan sepelekan orang lain. Kau miskin ya, kau jelek ya, kau begini ya. Orang tuamu tidak mampu ya, tidak sanggup, handphonemu ketinggalan zaman ya, jadul ya, hindari. Adik-adik tidak boleh. Harus hidup berdampingan dengan baik dengan temanmu. Harus menyemangati temanmu, harus semangat. Ya, imanmu juga harus bertumbuh. Kalau kemarin itu cuma bisa menghafal satu ayat bulanan, ini harus terus bisa. Setiap tahun tambah, makin besar, makin besar. Secara dia tidak sadari, sudah banyak ayat hafalan Alkitab dia tahu. Dia banyak kerjakan itu dengan baik. Ya kan? Jadi tadinya hanya sepele, satu ayat, 1 bulan. 1 tahun itu bayangkan adik-adik, sudah ada 12 kan? Tambah lagi nanti pas Natal. Begitu dia. Jadi bertumbuh, berkembang dengan baik. Tidak boleh mati, harus bertumbuh semakin dewasa. Seperti lagu sekolah minggu itu kan? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Jadi berbuahnya tadinya kecil. Lama-lama semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan semakin besar. Buahnya semakin besar. Banyak orang yang menikmati buahnya. Memang itu anaknya baik. Itu sopan. Itu buahnya. Buah kebaikan, kasih, sukacita. Itulah buah-buahmu adik-adik. Nah, apa yang mau disampaikan firman ini bagi adik-adik? Yang pertama, meski kecil bisa menjadi besar. Kalau adik-adik memulai dengan baik, tekun, sehingga lama-lama menjadi besar, mulailah dari diri sendiri. Tetap tekun. Belajar dengan tekun, belajar dengan baik, lama-lama terbiasa nanti menjadi orang yang sukses, pintar, dan berhasil. Yang kedua, jadilah anak-anak yang turut memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus itu. Ia baik, Tuhan itu sangat baik kepada semua orang. Maka ikutlah. Tuhan itu ternyata baik loh. Yang ketiga adalah anak sekolah minggu memiliki pengaruh yang besar di keluarga, bisa membantu orang tua, di sekolah prestasinya baik, di gereja menjadi anak yang patuh dan menjadi anak yang taat. Maka tetaplah mulailah semuanya dengan hal yang sederhana, hal yang kecil, walau kecil, besok harus bisa menjadi semakin lebih besar. Menjadi anak berhasil, menjadi anak sukses. Kalau sekarang kecil, kelak harus bermimpi, bercita-cita, besok menjadi lebih besar, lebih baik lagi daripada hari ini. Begitulah pertumbuhan kerajaan surga, semakin lama semakin besar, maka kita juga akan memperoleh keselamatan karena berita sukacita yang sampai kepada kita saat ini. Bertekunlah dalam iman, hidup dalam firman Tuhan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup adik-adik semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kau mengajarkan kami supaya kami terus bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan.
seperti kerajaan sorga yang bertumbuh tadinya mulai dari kecil, sehingga lama-kelamaan menjadi besar. Semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang mengikut Kristus, dan semakin banyak yang mempercayai Dia sebagai Juru Selamat. Begitu juga dengan kami, ketika kami masih anak-anak ini, biarlah kami terus bertumbuh dalam iman, percaya kami, dan nanti suatu saat pada waktunya kami akan terus bertumbuh menjadi besar, dewasa, dan semakin kuat dan kokoh dalam iman. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati guru-guru di sekolah minggu, berkati orang tua kami yang mendidik, membimbing, mendoakan kami supaya mereka tetap sehat dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Berkati kami saat di sekolah, saat bermain, saat menolong orang tua di rumah, saat di gereja, lindungi dan jagai kami supaya tetap kami menjadi anak-anak yang terus bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah doa kami, ampunkan pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.